Siapa saja pengikut Dajjal? Kaum Yahudi yang berasal dari Iran, 70.000. Kemudian aliran-aliran sesat, kaum-kaum munafik, kemudian perempuan-perempuan yang lemah imannya. Inilah pengikut-pengikut daripada Dajjal. Lalu kemudian dikejarlah Dajjal ini oleh Nabi Isa beserta kaum muslimin. Akhirnya Dajjal terpojok. Ini bahasanya agak bahasa sastra sedikit, bahasa novel. Terpojoklah kemudian Dajjal beserta pasukannya di bumi Palestina, di sebuah pintu atau tempat yang dikenal dengan Babul Lud, pintu Lud. Maka saat Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, Dajjal meleleh bagai garam yang tersiram air. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia dengan subtema kiamat dan tanda-tandanya. Di bagian bab terkecil, tanda-tanda turun atau munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kita lanjut kajian, terlebih dahulu kita bermohon kepada Allah untuk keberkahan kajian ini, dan tentunya kepada kesehatan kepada para jamaah dan juga kepada orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata wal afiyata ala hazihil jama'ati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, subtema kita tentang kiamat dan tanda-tandanya. Dalam riwayat yang sahih, Rasul menyebutkan tanda-tanda kiamat besar ada 10. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, qala, berkata, asyrafa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghurfatin wa nahnu natadzakaru as-sa'ata. Rasulullah mendekati kami dari kamar dan kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Ternyata para sahabat dahulu sudah memperbincangkan tentang hari kiamat. Lalu kemudian Rasulullah berkata, faqala la taqumu sa'ah, kiamat tak akan terjadi hatta tarawna asyra ayat, sehingga kalian melihat 10 ayat. Ayat itu artinya tanda-tanda, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga kalian melihat asyra ayatin, 10 tanda-tanda. Dalam riwayat ini yang pertama disebutkan tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, wad-dukhan, asap tebal, wad-dabba, hewan melata, wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang menjadi tema fokus pagi ini, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berarti kalau keluar saat ini Ya'juj dan Ma'juj di dalam di mana? Terkurung di sebuah gunung yang sampai hari ini tak satu pun manusia yang mengetahui. Tapi adakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Jelas ada. Dari mana kita tahu ada? Dari Al-Quran. Bapak Ibu bisa buka Quran surat Al-Kahfi yang senantiasa kita baca di hari Jumat. Maka nanti kita sebutkan mulai kisah itu di ayat berapa sampai ayat keberapa.
Lalu bagaimana kejadiannya sehingga Ya'juj dan Ma'juj ini terkurung? Insyaallah akan kita jelaskan nanti di pertemuan setelah kita sebutkan hadisnya. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, wa khuruju Isa bin Maryam wa Dajjal. Jadi tiga ini disebutkan berderetan, berurutan. Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa dan Dajjal. Karena Nabi Isa itu bertemu dengan Dajjal, berjumpa dengan Imam Mahdi, dan juga berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai nanti Ya'juj dan Ma'juj itu binasa, baru kemudian Nabi Isa meninggal. Apakah Nabi Isa, Dajjal, Imam Mahdi itu bertemu secara bersamaan atau terpisah-pisah? Maka dalam riwayat yang kita pelajari, mereka itu berjumpa. Karena ketika Nabi Isa, ketika kaum muslimin terpojok, terblokade di Baitul Maqdis, disitulah Allah turunkan pertolongannya melalui Nabi Isa alaihi salam. Maka mereka ini bertemu bersama-sama menghabisi Dajjal dan para pengikutnya. Lalu setelah itu wasalasu khusufin, terjadi 3 kali gempa. Khasfun bil maghrib, gempa yang terjadi di barat, menghancur luluh, lantakkan separuh daripada bumi ini, sepertiga daripada bumi ini. Wa khasfun bil masyriq, dan di timur. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan gempa yang terjadi di jazirah Arab. Setelah itu wa narun takhruju min qa'ri adnin tasuku au tahsyuru. Setelah itu akan muncul api yang akan menggiring manusia untuk menuju mahsyar, tempat perkumpulan di hari akhirat. Begitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari riwayat-riwayat itu diurutlah oleh para ulama tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Dan ini, tanda-tanda muncul ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak hadis yang dhaif dan bahkan hadis palsu yang dijadikan landasan oleh sebagian ulama, dan kita tidak mengambil yang dhaif, apalagi yang maudhu, palsu. Sebab ketika membahas perkara akidah, mesti kita mendahulukan hadis yang sahih, karena berkaitan dengan keyakinan. Di situ prinsip dalam mengkaji ilmu akidah. Hadis dhaif apalagi palsu mesti dibuang jauh-jauh. Nah, setelah Imam Mahdi muncul, kaum muslimin dalam keadaan kesulitan. Setelah itu datanglah Dajjal. Dajjal disebut masa marhalatul hisar, masa blokade. Kaum muslimin dalam keadaan yang sangat-sangat sulit sekali. Setelah keadaan kaum muslimin begitu sulit, di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, marhalatul hisar, fase atau periode kemenangan, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam di sebuah tempat yang bernama Manaratul Bayda, menara putih. Di mana letaknya menara putih itu? Letaknya di Syria, Damaskus, di sebuah kawasan. Sampai hari ini tempat itu masih terjaga dengan baik. Dan di sana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdasarkan keterangan dari kawan-kawan kita yang kuliah di Syria, tempat itu hari ini banyak dihuni oleh orang-orang Kristiani. Mengapa demikian? Wallahu alam, kita tak bisa memastikan. Tapi yang jelas, bagi umat Kristiani, Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan mereka. Sementara kita meyakini Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Isa turun dan memerangi Dajjal beserta pasukan-pasukan dan pengikut-pengikutnya. Siapa saja pengikut Dajjal? Kaum Yahudi yang berasal dari Iran, 70.000. Kemudian aliran-aliran sesat, kaum munafik,
kemudian perempuan-perempuan yang lemah imannya. Inilah pengikut-pengikut daripada Dajjal. Lalu kemudian dikejarlah Dajjal ini oleh Nabi Isa beserta kaum muslimin. Akhirnya Dajjal terpojok. Ini bahasanya agak bahasa sastra sedikit, bahasa novel. Terpojoklah kemudian Dajjal beserta pasukannya di bumi Palestina, di sebuah pintu atau tempat yang dikenal dengan Babul Lud, pintu Lud. Maka saat Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, Dajjal meleleh bagai garam yang tersiram air, meleleh bagai timah yang dipanaskan, melebur. Maka disitulah Dajjal mati. Setelah Dajjal mati, maka kemudian kaum muslimin belum berakhir. Kehidupan kesulitan kaum muslimin belum berakhir. Di sana Allah kirim kepada mereka makhluk yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagai landasan kita, Bapak Ibu bisa cek di Al-Quran, Quran surat yang ke-18 ayat yang ke-92 sampai 98. Sebelum itu kita jelaskan dulu apa sih makna Ya'juj dan Ma'juj secara bahasa dan istilah. Ya'juj dan Ma'juj itu ada beberapa makna. Yang pertama ada mengatakan Ya'juj itu bermakna cepat. Kenapa cepat? Karena nanti ketika mereka keluar, mereka akan menyerbu isi bumi ini dengan cepat, sehingga melululantakkan isi bumi. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu disebut juga sebagai perusak, penghancur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ya'juj secara bahasa disebut sebagai perusak, sebagai penghancur. Dan keberadaan Ya'juj secara fisik akan merusak tatanan kehidupan dunia. Maka di sini ada ulama yang mengatakan sebelum fisik berupa fisik Ya'juj dan Ma'juj itu turun, muncul, keluar, maka akan ada sifat-sifat manusia yang seperti Ya'juj dan Ma'juj. Sama halnya seperti Dajjal. Dajjal itu artinya apa secara bahasa? Pembohong. Sebelum fisik Dajjal ini yang turun, yang muncul di tengah-tengah umat, maka sifat-sifat Dajjal itu sudah menyebar dan mengakar di kehidupan umat manusia. Kebohongan, manipulasi. Begitu sifat daripada makna Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj pun demikian, akan muncul orang-orang yang hobi dan sukanya merusak. Jelas-jelas akan membahayakan, tetap saja merusak. Ini makna secara bahasa. Ada pula yang mengatakan Ma'juj atau dari kata maja, yaitu kekacauan. Artinya mereka menciptakan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, atau bahasa lainnya menciptakan chaos agar satu dengan yang lain tidak saling akur ataupun saling berperang. Ini secara bahasa makna Ya'juj dan Ma'juj. Sementara secara istilah yang kita bahas, yang kita inginkan dalam pembahasan ini, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia. Jadi bukan hewan. Manusia ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya yang bernama Yafis. Karena anak Nuh yang selamat ada 4 orang. Yafis, kalau Kan'an meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa saya nama-namanya. Dulu pernah kita bahas di sini ketika bahas Yahudi, dan kita tarik ke atas daripada anak daripada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi di antara anak Nabi Nuh yang memiliki keturunan adalah keturunan daripada Yafis. Maka Yafis ini beranak pinak sampai ke Turki. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari orang Turki. Ini satu pendapat Bapak Ibu. Jangan ditelan mentah-mentah. Oh berarti jumpa orang Turki, kau Ya'juj dan Ma'juj kok. Karena ada pula orang yang dalam mentah-mentah disebutkan fisiknya. Karena Ya'juj dan Ma'juj berfisik matanya sipit. Oh, ketika ingat mata sipit,
Ingat tak Cina? Sebut pula Cina, Ya'juj dan Ma'juj. Oh, kayaknya temboknya ini dah tembok Cina itu, kata mereka. Ini tak boleh begitu Bapak Ibu. Karena nanti kalau tidak kejadian, dua kemungkinan. Hadisnya disalahkan atau ustadznya yang dituduh pembohong. Nah, kita tak mau dua-dua ini. Maka oleh karena itu kita katakan pendapat itu boleh saja benar, boleh saja salah. Sebab manusia tidak luput dari khilaf dan salah. Tapi kalau itu datang daripada Nabi, maka kita mesti meyakininya. Dan itu pun kita lihat apakah hadisnya sahih, dhaif ataupun maudhu. Maka dalam hadis yang sahih tidak disebutkan ciri fisik itu secara mendetail, siapa orangnya, dari mana bangsanya, jenis kulitnya apa, tidak disebutkan oleh Nabi. Itu adalah penjelasan daripada para ulama. Maka boleh kita yakini dan boleh saja kita tidak yakini, namanya saja pendapat. Nah, itu makna daripada Ya'juj dan Ma'juj secara istilah. Seorang manusia dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam dari anak yang bernama Yafis. Satu pendapat. Pendapat yang lain, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Nabi Adam. Nah, berarti kalau keturunan Nabi Adam bukan daripada keturunan Nuh. Karena Nuh itu adalah keturunan Adam yang jaraknya 10 abad, 1000 tahun. Nabi Nuh 10.000 tahun. Nabi Nuh dan Nabi Adam jaraknya 10.000 tahun. Maka Adam alaihissalam memiliki banyak anak. Salah satunya yang bernama keturunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ya'juj dan Ma'juj itu disebut fase kehancuran. Fase kehancuran seperti yang dikutip oleh Abu Bakar Al-Masyhur Allah yarham dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat. Nah, dari pembahasan ini yang kita inginkan adalah apa yang akan dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mengenai nama tadi jangan terlalu dipusingkan. Apakah dia keturunan orang Turki, keturunan orang Cina, keturunan orang Melayu misalnya, atau keturunan mana-mana, itu tidak menjadi substansi daripada pembahasan ini. Tapi perlu dibahas itu tujuannya untuk menambah wawasan. Apa yang akan dilakukan Ya'juj dan Ma'juj dan bagaimana cerita Ya'juj dan Ma'juj ini? Kita tengok Al-Quran surat yang ke-18 ayat yang ke-92 sampai 98. Summa atba'a sababa hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Dua gunung ini ada mengatakan di Turki, ada mengatakan di Yaman, ada mengatakan di Jazirah Arab. Tak pasti. Yang jelas ada gunung di sana di mana dahulu mereka-mereka yang tinggal di gunung ini suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Didapatinya di belakang kedua gunung itu satu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan mereka. Mereka berkata, "Wahai Zulqarnain, ya Zulqarnain." Zu artinya memiliki. Qarnun artinya tanduk. Satu tanduk qarnun, dua tanduk qarnaini. Berarti Zulqarnain orang yang memiliki dua tanduk. Ada ustaz kita namanya Ustaz Zulkarnain. Coba tanya nanti, kenapa namanya Zulkarnain ustaz? Ada tanduk ustaz. Jadi Zu memiliki, qarnun tanduk, dua tanduk qarnain. Kalau kita lebarkan sedikit Bapak Ibu, ada pula lah ustaz-ustaz membahas berarti yang di Mekah itu kan dua tanduk ustaz. Karena ada hadis nanti akan muncul di Hijaz dua tanduk. Tanduk setan, qarnus syayatin, timur dan barat. Nah, orang suka membahas dikatakanlah apa namanya yang di Mekah itu yang kan ada tanda itu kan Zamzam Tower, itu pun dikatakan tanduk setan. Apakah benar? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tak masuk pembahasan kita. Baik, Zulqarnain, kata mereka, ya Zulqarnain,
Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Berarti dulu Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada, dan mereka hadir di tengah-tengah masyarakat membuat kekacauan. Kalau kita bawakan kehidupan kita hari ini, kalau ada suatu kelompok datang ke tempat kita buat kacau, berarti kelompok itu namanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu sejak dia datang ke Pekanbaru ini, contoh ni Bapak Ibu. Dulu Pekanbaru ini adem ayem saja. Pekanbaru ini damai saja. Sejak dia datang ke sini, maka risau masyarakat. Berarti sifatnya seperti sifat Ya'juj dan Ma'juj, bukan orangnya. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Tolong ditembok, buat benteng, buat pagar antara kami dan antara mereka. Karena keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini merusak, mengacaukan, memporak-porandakan kehidupan kami. Kata Zulkarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Sesungguhnya kata Zulkarnain, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan. Zulkarnain itu minta bantu kepada kaumnya agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Atuni zubural hadid. Berikan aku potongan-potongan besi. Lalu kemudian dikumpulkanlah oleh masyarakat. Masyarakat ini, para ulama pun berpendapat Bapak Ibu. Tak bisa dipastikan apakah itu orang Turki tadi, orang Cina kah dia, orang Arab kah dia, orang Eropa kah dia. Tak ada keterangan. Sebut kaum saja. Yang jelas kaum itu ada di zaman dahulu, di masa Zulkarnain. Zulkarnain ini Bapak Ibu, di antara 4 pemimpin dunia, 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim itu siapa? Yang muslim itu adalah Zulkarnain. Yang kedua Sulaiman. Ini 2 muslim yang menguasai dunia ini. Dari dulu sampai sekarang tak ada satupun yang menandingi kekuasaannya 2 orang Islam. Zulkarnain, satu lagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun 2 yang kafir, yang pertama namanya Namrud, yang kedua Bukhtun Nasr. Kalau Firaun itu masih kecil kekuasaannya Bapak Ibu, masih Mesir. Kalau Bukhtun Nasr, hampir sepertiga bumi ini dikuasainya, yang tinggal di Irak. Bukhtun Nasr itulah dahulu yang meluluhlantakkan bumi Palestina. Tengok kisah itu di dalam Quran surat yang kedua ayat 259, atau di ayat yang lain surah Al-Baqarah 114, atau di ayat yang lain Quran surat yang ke-17 ayat ke-5 sampai ke-7. Di situ Allah SWT menceritakan tentang pemimpin jahat yang menghancurkan bumi Palestina sehancur-hancurnya. Siapa dia? Bukhtun Nasr. Atau kalau Bapak Ibu tengok di Google, nama latinnya, nama baratnya Nebukadnezar. Nebukadnezar. Itu namanya. Seperti apa lulantaknya? Kalau kita tengok hari ini Palestina hancur lebur, maka lebih parah yang dilakukan oleh Bukhtun Nasr. Siapa Bukhtun Nasr ini? Yahudi. Jadi dari dulu Bapak Ibu, orang Yahudi itu memang suka menghancurkan. Sifatnya sama seperti Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka itu perusak, penghancur. Nah, yang kedua, 2 muslim, 2 kafir. Muslim ini Zulkarnain, yang kedua Sulaiman alaihissalam. Yang kafir Namrud, yang kedua Bukhtun Nasr. Adapun yang kelima kata Nabi, itulah nanti dari ahlul baitku, dari keturunanku, yang bernama Mahdi Al-Muntazar, yaitu Mahdi Abdullah Muhammad bin Abdullah. Jadi adakah keturunan Nabi itu sampai hari ini? Ya ada Bapak Ibu. Kalau ada orang yang meragukan keturunan Nabi sampai hari ini, maka diragukan keimanannya. Kenapa? Dia membantah hadis-hadis Nabi.
Kan hadis Nabi tentang keturunan Rasul sampai akhir zaman itu, seluruh ulama ijma' bahwasanya hadis itu hadis sahih. Tapi kapan munculnya Imam Mahdi ini, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, lalu kemudian kata Zulkarnain, atuni zuburul hadid, berikan potongan-potong besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Dia, Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, garis bawahi ini, apabila Tuhan janjiku sudah datang, dia, Ya'juj dan Ma'juj akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagian terakhir ini sangat menarik untuk dibahas. Apabila janji Tuhanku telah datang, maksudnya apa? Datang untuk mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan tadi. Maka ketika itu Ya'juj dan Ma'juj akan keluar seperti air bah dari gunung yang tinggi, kemudian ada air bah. Seperti apa kira-kira air bah itu turun ke bawah? Sangat cepat sekali. Apapun yang ada di bawah itu akan dilibas. Saat itu Bapak Ibu, apapun dan bagaimanapun keadaan seorang, tak bisa mengelak dari mudarat yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Seperti air bah yang melanda tempat-tempat, yang melanda sebuah kota, yang melanda sebuah desa. Begitulah keadaan saat itu. Maka kemudian dalam surah Al-Anbiya disebutkan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sehingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, maka mereka dengan cepat turun dari tempat yang tinggi itu seperti air yang menerpa yang ada di bawahnya. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah dengan tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Ya'juj dan Ma'juj sampai hari ini masih menggali, terus menggali. Setiap kali mereka menggali, malam harinya mereka beristirahat. Pagi sampai sore sampai petang, Ya'juj dan Ma'juj itu menggali dan dipimpin oleh seorang amir. Dipimpin oleh seorang amir mereka. Kata amirnya, sanakhrukunahu ghadan. Dah, sekarang kita istirahat dulu. Jangan lanjutkan lagi kerja. Itu SOP Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj kalau malam dia istirahat. Maka kalau ada orang bekerja pagi kerja, siang bekerja, malam juga bekerja, berarti lebih parah daripada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini Bapak Ibu menengok juga karyawannya. Kenapa Ustaz katakan karyawan Ustaz? Saya baca riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kata Ya'juj dan Ma'juj, irji'u fasatakhrukunahu ghadan. Pulang kalian, istirahat dulu. Besok kita kerja lagi. Maka setiap kali mereka datang ke tempat yang mereka gali, maka kemudian Allah tutup lubang itu. Setiap kali mereka akan nampak lubang cahaya matahari, syia'u syamsi, besoknya tertutup lagi. Lebih rapat, lebih rapat, lebih rapat. Begitu terus. Sejak zaman Zulkarnain sampai nanti janji Allah itu datang. Sampai suatu ketika Bapak Ibu, kata pemimpin Ya'juj dan Ma'juj, faqala amiruhum, amir mereka berkata, sanahfirunahu ghadan insyaallah. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu mengucapkan insyaallah. Sanahfirunahu, kita akan menggalinya besok, ghadan insyaallah, dengan izin Allah. Begitu pemimpin Ya'juj dan Ma'juj mengucapkan kalimat insyaallah,
di situ Allah kabulkan doanya. Jadi kalimat insya Allah itu kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. In, jika, sya'a, menghendaki, Allah, Allah, jika Allah menghendaki. Nabi ketika berjanji dengan orang-orang Yahudi lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Apa yang terjadi kepada Nabi? 15 hari wahyu tak turun. Nabi sudah bangga Pak. Datang pemuka-pemuka Yahudi, ya Muhammad, coba kabarkan kepada kami tentang ruh. Coba kabarkan kepada kami. Coba kabarkan kepada kami tentang berita-berita dahulu. Salah satunya tentang roh. Sa'akhbiru ghadan. Besok saya akan kukabarkan. Tapi Nabi Muhammad lupa menyebutkan kalimat insya Allah. Itu ada kisahnya di surat Al-Kahfi. Sehari ditunggu wahyu tak turun, 2 hari tak turun, seminggu tak turun, 2 minggu hampir 15 hari wahyu tak turun. Kemudian Nabi merasa sedih. Turun surah Al-Wadduha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, Allah itu tak membiarkanmu sendirian wahai Muhammad. Karena Rasulullah merasa dia sendirian, tidak dibantu oleh Allah dalam menyampaikan dakwah. Masalahnya adalah lupa. Rasulullah lupa mengucapkan kalimat insya Allah jika Allah mengikuti. Ada satu lagi kisah Bapak Ibu tentang orang yang lupa mengucapkan kalimat insya Allah, yaitu kisah di Quran surah Al-Qalam. Wala yastasnun. Besok mereka ini mau panen. Panennya panen kebun anggur dan buah-buahan lainnya. Kebun itu lebat sekali, buahnya banyak. Kalau dipanen maka mungkin bisa beli banyak kebun lagi. Artinya mereka ini orang kaya, mereka besok akan panen. Malamnya itu mereka lupa mengucapkan wala yastasnun, lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Ketika mereka sampai di kebun itu, fa asbahat kassarim, kebun itu terbakar, hitam semuanya. Fa asbahat kassarim fatanadau musbihin. Ini efek daripada lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Tapi kalimat insya Allah ini jangan pula terlalu dipermudah. Hari ini kalau orang segan datang ke pesta insya Allah, sebenarnya dia nggak mau hadir karena kesibukan ini itu, tapi segan untuk tidak memberi jawaban insya Allah Pak. Akhirnya kalimat insya Allah itu kalimat yang tidak begitu menggugah lagi, dianggap sebagai kalimat biasa-biasa saja. Padahal jika kalimat itu didalami dengan baik, ternyata sejarahnya luar biasa. Nah, salah satu ucapan Ya'jud dan Ma'jud, kata Ya'jud dan Ma'jud, sanakhruqunahu qadan insyaallah. Begitu mereka sampai di lubang yang akan mereka gali, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu itu sehingga mereka keluar dari lubang itu dengan jumlah yang sangat-sangat banyak sekali. Berapa banyak jumlahnya Ustaz? Dalam riwayat disebutkan Bapak Ibu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna bani adama katsirun, sesungguhnya keturunan Adam itu sangat banyak sekali. Wa inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Adam, berarti manusia. Wa innahu la yamutu minhum rajulun, sesungguhnya tidaklah seorang di antara mereka yang mati hatta yarithahu lisulbi alfu rajulin, kalau satu mati tumbuh 1000. Mungkin inilah ungkapan orang kita, hilang satu tumbuh 1000. Bisa jadi dari sini Bapak Ibu pepatah itu. Karena dalam hadis disebutkan apabila satu terbunuh daripada Ya'juj dan Ma'juj ini, maka akan tumbuh 1000. Mati satu tumbuh 1000, mati satu tumbuh 1000. Maka kelak isi bumi ini dipadati oleh penduduk Ya'juj dan Ma'juj. Disinilah sebagian orang menganalisa. Analisa ini ya adalah berasal dari manusia. Kata mereka, siapa penduduk yang paling banyak di dunia hari ini? Muncullah spekulasi. Yang paling banyak siapa? Itulah Pak, disitulah munculnya pendapat itu. Tapi kalau itu yang kita sebutkan keluar, maka nanti disebut kita intoleran. Masa kalian menghina etnis, kan enggak?
Masa kalian begini? Nah, memang kita tak boleh langsung menunjuk daripada etnis itu sendiri. Karena bisa jadi tidak. Hari ini yang banyak itu juga India, Bapak Ibu. India itu banyak penduduknya. Coba cari. Bisa jadi suatu saat melebihi penduduk bumi ini. Mayoritas. Tapi di akhir zaman yang paling banyak adalah kaum muslimin. Ada pula riwayat lain yang banyak di akhir zaman itu nanti orang-orang Eropa. Banyak nanti jumlah mereka, Pak. Dan mereka kemudian memeluk agama Islam. Jadi artinya pendapat ini adalah sebatas pendapat manusia yang boleh saja benar, boleh saja tidak benar. Lalu kemudian tidaklah mati seorang dari antara mereka kecuali akan tumbuh 1000. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari anak cucu Adam. Umpama dilepas mereka akan merusak mata pencaharian manusia. Ini disebutkan lagi. Jadi yang merusak mata pencaharian dunia ini, sumber daya alamnya adalah kelompok daripada Ya'juj dan Ma'juj. Maka sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj ini ada pada beberapa orang yang menghancur dan merusakkan isi bumi ini. Merusak alam, merusak sungai, merusak laut, merusak tatanan kehidupan, merusak perpolitikan, merusak akidah. Inilah tugas daripada Ya'juj dan Ma'juj. Sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj bersemayam di hati manusia yang saya sebutkan tadi. Tempat keluarnya di mana? Idza auhallahu ila Isa, ketika Allah wahyukan kepada Isa, anni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya. Jadi ketika itu Imam Mahdi tak bisa mengalahkan, kaum muslimin tak bisa mengalahkan. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur. Ini kita sebut kemarin Bapak Ibu. Berarti tempat peperangan itu berada di Timur Tengah, di Afrika, di Bukit Tursina, Gunung Tur. Ada yang sudah pernah pergi ke sana? Saya pernah berada di Bukit Tursina dan sampai ke puncak, 2 kali sampai ke atas dan 2 kali tinggi. Dan di situ nanti Ya'juj dan Ma'juj tak bisa naik, tak bisa menyerang orang-orang beriman. Dan Nabi Isa beserta kaum muslimin yang selamat setelah berperang dengan Dajjal dibawa oleh Nabi Isa ke Gunung Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj mengejar pemimpin kaum muslimin Nabi Isa alaihissalam. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati danau Tiberia. Nampak danau, diminum habis. Zohirnya teks begitu. Tapi makna di balik teks ini, nampak danau dirusak. Jadi tidak ada kehidupan sesudah itu. Nampak danau diminum habis. Lalu orang yang belakangan dari mereka berkata, di danau ini dahulu pernah ada airnya. Nabi Isa dan para sahabatnya dikepung. Nabi Isa, para sahabatnya dikepung. Ketika Nabi Isa tak bisa melawan, saking kuatnya Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan saya adalah, siapa yang akan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj? Apakah Nabi Isa? Bukan. Bukan, Pak. Nabi Isa tak sanggup. Nabi Isa hanya berdoa. Di sinilah kekuatan doa kaum muslimin. Imam Mahdi apa lagi? Imam Mahdi dia berkuasa sebelum Dajjal. Setelah Dajjal muncul, Imam Mahdi tak ada kekuatan lagi. Nabi Isa bisa membunuh Dajjal karena dikhususkan untuk membunuh Dajjal saja. Setelah Nabi Dajjal meninggal, Dajjal mati, datang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj menyerang kaum muslimin di bawah komando Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akhirnya ngungsi lari ke Bukit Tursina. Bisa jadi Bapak Ibu, mengapa orang Yahudi itu ingin memindahkan penduduk Gaza ke Palestina? Ingin memindahkan penduduk Gaza ke Bukit Tursina. Karena dahulu pernah diwacanakan, kalau maulah penduduk Gaza itu tinggal di Bukit Tursina, maka kami bangun kota-kota cantik di Bukit Tursina ini. Tapi mereka tidak mau. Bisa jadi itu asbabnya adalah karena mereka ingin berjuang di akhir zaman bersama Imam Mahdi.
Karena ibarat ring, saya umpamakan ibarat ring tinjunya di akhir zaman itu Palestina itulah. Ini ibarat ring Bapak Ibu. Kalau ring kan sudah ada tempatnya. Peperangannya itu di Timur Tengah, bukan di tempat kita ini. Maka semua orang nanti akan berkumpul ke sana berdasarkan riwayat yang kita pelajari. Maka Nabi Isa alaihissalam lari ke Bukit Tursina, kemudian dikejar oleh Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya tak sedikit. Ya'juj dan Ma'juj ini mereka sudah berhasil menguasai dunia. Jadi dunia ini sudah di bawah kendali dia. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj melemparkan panah-panahnya ke atas untuk membunuh penduduk langit. Kemudian panah itu menurunkan darah. Setiap panah yang ditembakkan ke atas menurun darah. Setiap panah ditembakkan ke atas berlumuran darah. Kata pemimpin Ya'juj dan Ma'juj, kita sudah berhasil membunuh penduduk langit. Dan kita sekarang akan menghabisi penduduk bumi. Setelah itu Bapak Ibu, mereka pun dikepung, para sahabat Nabi Isa dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu fayashrabuna fiha wa yamuru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadzal marratan ma'un. Sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada memiliki 100 dinar dari antara kalian. Saat itu yang dipikirkan orang hanya untuk bertahan hidup saja. Di kepala satu ekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar. Maknanya untuk bertahan hidup kala itu lebih berharga daripada memiliki uang yang lebih banyak. Nah, siapa yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini? Yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj, fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah fayursilullahu tayran ka'anakil bukhti. Allah kemudian mengutus ulat-ulat. Tiba-tiba muncul ulat misterius. Itulah bahasa kitanya. Muncul ulat yang menggerogoti setiap leher-leher mereka, dan ulat itu mampu mematikan, membunuh seluruh Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Karena Nabi Isa nanti masih sempat haji bersama kaum muslimin, setelah itu baru meninggal. Nah, ketika Ya'juj dan Ma'juj ini sudah mati semuanya, maka isi bumi ini penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bergelimpangan di mana-mana. Ibarat satu tombol mematikan seluruh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu setelah itu untuk membersihkan bangkai-bangkai ini, Allah mengutus burung-burung memakan bangkai Ya'juj dan Ma'juj sehingga burung-burung itu menjadi kenyang. Maka matilah Ya'juj dan Ma'juj saat memblokade Nabi Isa dan beserta para sahabatnya. Kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. La tasmanu wa tabtaru wa tashkuru syakran wa tashkuru sakaran min luhumiha. Allah menghancurkan mereka di leher-leher mereka. Dan demi Rabb yang jiwa Muhammad yang berada di kekuasaannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi menjadi gemuk, penuh lemak dan susu, dan mabuk karena memakan daging-daging mereka. Maka disitulah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Wallahu alam bisawab. Sampai selesai sudah satu episode tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada pertanyaan Bapak Ibu?